Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sukadari SESHMM, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Alimatur Robiah, dan yang kedua Ibu Clementine Kristiani Dewi. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan bahasan materi kami yang berjudul Membina Karakter Bangsa. Yang pertama, pengertian karakter. Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kasairo berarti cetak biru, format dasar, sidik, atau seperti sidik jari. Dalam hal ini, karakter adalah given atau sesuatu yang sudah ada dari sananya. Namun, istilah karakter sebenarnya menimbulkan ambiguitas. Tentang ambiguitas terminologi karakter ini, Monir mengajukan 2 cara interpretasi. Ia melihat karakter sebagai 2 hal, yaitu pertama, sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja, atau telah ada begitu saja dalam diri kita. Karakter yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ada atau kodrat, given. Yang kedua, karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui mana seseorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian ini disebutnya sebagai sebuah proses yang dikehendaki. Orang yang memiliki karakter kuat adalah mereka yang tidak mau dikuasai oleh sekumpulan realitas yang telah ada begitu saja dari sananya. Sedangkan orang yang memiliki karakter lemah adalah orang yang tunduk pada sekumpulan kondisi yang telah diberikan kepadanya tanpa dapat menguasainya. Orang yang berkarakter adalah seperti orang yang membangun dan merancang masa depannya sendiri. Ia tidak mau dikuasai oleh kondisi kodratinya yang menghambat pertumbuhannya. Sebaliknya, ia menguasai mengembangkannya demi kesempurnaan kemanusiaannya. Karakter dapat juga disebut watak, yaitu paduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi ciri khusus yang membedakan orang satu dengan orang yang lain. Selanjutnya, karakter bangsa. Berdasarkan uraian tentang karakter dan bangsa di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa karakter bangsa adalah ciri khas dan sikap suatu bangsa yang tercermin pada tingkah laku dan pribadi warga suatu negara. Sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh suatu yang given, yang sudah ada, dan dapat pula karena willed yang diusahakan negara atau pemerintah demi kemajuan bangsanya. Oleh sebab itu, karakter bangsa sangat bergantung pada political will, pemerintah atau para penguasa suatu negara. Sebab karakter bangsa selain given sudah ada dari awalnya, juga implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah merupakan willed, yaitu yang dapat dibangun sesuai dengan visi suatu negara. Secara analitis, nasionalisme mempunyai 3 aspek yang dapat dibedakan seperti berikut. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi atau fenomena. Dalam hal ini adalah pengetahuan akan situasi kolonial pada segala porsinya. Yang kedua, aspek goal value orientation, yaitu menunjukkan keadaan yang dianggap berharga oleh pelakunya. Dalam hal ini, yang dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme. Yang ketiga, aspek afektif. Dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelakunya.
Misalnya, berbagai macam diskriminasi pada masyarakat kolonial melahirkan aspek afektif tersebut. Pengertian nasionalisme dengan demikian tidaklah kaku dan sempit. Artinya hanya ada bila suatu negara mengalami kolonisasi fisik dari negara asing. Yang C, faktor yang berpengaruh terhadap pembinaan karakter bangsa. Pembinaan karakter bangsa adalah upaya kolektif sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi iptek berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh komponen bangsa dan negara. Lingkup yang mempengaruhi terhadap pembinaan karakter bangsa yaitu lingkungan global. Globalisasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran dan batas-batas suatu negara yang disebabkan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk interaksi. Globalisasi juga dapat memacu pertukaran arus manusia, barang, dan informasi tanpa batas. Hal itu dapat menimbulkan dampak terhadap penyebar luasan pengaruh budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan agama dalam suatu bangsa yang sulit dikendalikan pada gilirannya. Hal ini akan mengancam jati diri bangsa. Yang kedua, lingkungan regional. Pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga membawa dampak terhadap terkikisnya budaya lokal dan di zona negara Asia Tenggara. Dampak tersebut berwujud adanya ekspansi budaya dari negara-negara maju yang menguasai teknologi informasi. Meskipun telah dilaksanakan upaya pencegahan melalui program kerjasama kebudayaan, namun melalui teknologi informasi yang dikembangkan, pengaruh negara lain dapat saja masuk. Yang terakhir, strategi membangun karakter bangsa, yaitu yang pertama, strategi pembinaan karakter bangsa melalui sosialisasi. Sosialisasi dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa, guna mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar sosialisasi dapat berlangsung efektif dan efisien, maka pemilihan media dan target sasaran menjadi sangat penting. Disadari atau tidak, perkembangan teknologi informasi dengan media sebagai piranti utama berimplikasi pada tatanan kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya, baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Yang kedua, strategi pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik sebagai warga negara. Yang ketiga, strategi pembinaan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembinaan karakter bangsa yang diarahkan untuk memampukan para pemangku kepentingan dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi aktif mereka dalam membangun karakter. Yang keempat, strategi pembinaan karakter bangsa melalui pembudayaan. Strategi pembinaan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Yang kelima, strategi pembinaan karakter bangsa melalui kerjasama. Pada dasarnya,
kunci akhir sebuah strategi ada pada kerjasama dan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antar warga negara, antar kelompok, antar lembaga, antar daerah, dan bahkan antar negara. Terdapat beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang disepakati. Hal itu dapat dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.